Saudara-saudariku yang terkasih, selamat pagi, salam sehat selalu. Mengawali khotbah saya pada hari ini, saya ingin bercerita pengalaman saya. Minggu lalu saya berbicara lewat telepon dengan teman pendeta di salah satu gereja. Saat itu kami saling berbagi satu dengan yang lain pengalaman di masa pandemi COVID-19 ini. Pendeta itu bertanya tentang bagaimana pelayanan saya di dalam gereja dengan umat yang banyak menjadi korban pandemi ini. Ya, saya menjawab kalau saya di paroki Gereja Katolik Kairagi, pelayanan rohani tetap jalan, namun pada umumnya secara online, ya, misa, ibadah, live streaming. Dan saya bersama dengan Pastor Benny berusaha sedapat mungkin memberikan kekuatan, memberikan peneguhan, memberikan penghiburan bagi umat dalam doa-doa, bagi mereka yang sakit, bagi mereka yang berkekurangan, bagi mereka korban pandemi ini yang usaha mereka macet, kehilangan pekerjaan, dan sebagainya. Selain memberikan kekuatan rohani, kami juga bersama dengan Dewan Pastoral Paroki dan juga beberapa umat yang mampu berinisiatif membantu umat kami yang berkekurangan. Dan dalam misa-misa live streaming, kami tidak mewajibkan umat kami untuk berderma, tapi kami memberikan peluang bagi mereka yang ingin berbagi. Dan pada akhirnya pendeta itu pun, teman saya ini, menceritakan pengalaman yang kurang lebih sama. Dan pada akhirnya kami sadar dan sepakat bahwa menjadi pelayan Tuhan itu bukan hanya menghantar umat pada kehidupan surgawi yang bahagia, tapi juga harus mengantar umat untuk hidup sejahtera di dunia ini. Bukan hanya kenyang secara rohani, tapi kenyang juga secara jasmani. Sharing saya bersama dengan pendeta mengingatkan saya akan khotbah minggu lalu tentang kerajaan surga. Dalam khotbah minggu lalu saya mengatakan bahwa kerajaan surga itu bukan soal nanti pada akhir zaman, tapi juga soal kini dan di sini. Dan oleh karena itu panggilan kita bukan hanya menjadikan umat sejahtera, bahagia di surga, tapi juga sejahtera dan bahagia, makmur di dunia. Nah, bacaan-bacaan minggu ini pun menjelaskan hal yang kurang lebih sama. Dalam bacaan pertama, Tuhan berfirman, "Hai kamu yang haus, marilah dan minumlah. Dan kamu yang tidak mempunyai uang, marilah." Dan seterusnya. Pesan Yesus dalam Injil minggu ini juga mau menyampaikan hal yang sama. Setiap orang yang mencari Yesus dengan sungguh-sungguh akan menemukannya. Dan dia akan memenuhi bukan hanya kebutuhan rohani, tetapi juga kebutuhan jasmani setiap hari. Bukti nyata cinta Tuhan yaitu ketika ribuan orang datang mencari Yesus. Yesus tergerak oleh belas kasihan. Dan karena hatinya yang tulus dan berbelas kasih, ia membuat mujizat besar. Dan ini membuktikan bahwa Yesus tidak pernah mengecewakan mereka yang sungguh-sungguh mencarinya. Yesus dan ke-12 muridnya naik ke perahu untuk mencari tempat sepi untuk beristirahat di tepi danau Galilea. Tetapi dia akhirnya memilih untuk bertemu, berjumpa dengan kerumunan ribuan orang yang telah berkumpul. Rencana awal untuk beristirahat
dibatalkan karena ada begitu banyak orang yang mencari Yesus dan mendengarkannya. Walaupun lelah, meskipun capek, Yesus tetap menyambut mereka dengan tangan terbuka. Kasih sayangnya menunjukkan kedalaman cinta dan perhatian Tuhan untuk umatnya. Dan memang penginjil Matius mau menampilkan belas kasih Yesus muncul karena kebutuhan fisik. Orang banyak tidak mempunyai makanan, Yesus peka akan pendengar-pendengarnya. Meskipun jumlah mereka banyak, Ia masih memiliki waktu dan kesempatan untuk berbicara dan melayani mereka secara pribadi. Hal yang menarik dari kisah ini yaitu Yesus melibatkan juga para murid. Ia ingin para murid juga peka, bahkan sedia memberi. Yesus memerintahkan mereka, kamu harus memberi mereka makan. Ini perintah yang mustahil. Mengapa? Karena murid-murid hanya memiliki 5 roti dan 2 ikan. Jelas tidak cukup untuk 5.000 orang. Mustahil. Akan tetapi, di hadapan Yesus bukan jumlah yang membuat mustahil atau tidak. Segala hal yang dipersembahkan kepadanya, diterimanya, diberkati, dilipat gandakannya. Hasilnya, 5 roti dan 2 ikan yang telah diberkati oleh Yesus bisa membuat semua orang kenyang. Bahkan tersisa 12 bakul. Maka dari itu Yesus melatih. Yesus mau mengajarkan para murid untuk apa? Memiliki iman. Para murid dilatih memiliki kekuatan yang mengandalkan Tuhan untuk mengerjakan hal-hal yang besar di dalam hidup. Yesus ingin melatih mereka untuk senantiasa bergantung kepada Tuhan dan berharap kepada Dia sajalah. Inilah yang Tuhan ingin kita peroleh. Iman yang melihat kepada Tuhan dan ucapan syukur serta perasaan kagum yang muncul setelah melihat Tuhan bekerja. Saudara-saudariku yang terkasih, pesan bagi kita semua dalam minggu ini yaitu ingatlah selalu bahwa Yesus adalah sumber hidup, sumber makanan rohani dan jasmani. Yesus selalu tergerak oleh belas kasihan dan tidak pernah lelah melihat kesusahan, melihat pergumulan kita. Dan Ia tidak pernah akan meninggalkan dan membiarkan orang-orang yang mencarinya dan mengandalkannya. Benarlah yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma dalam bacaan kedua tadi. Tidak ada satu makhluk pun dapat memisahkan kita dari cinta Allah yang ada dalam Kristus Yesus. Tetapi mencintai dan mengandalkan Yesus saja tidak cukup. Kita harus meneladani Dia. Sama seperti pesannya kepada para murid, kita diminta untuk peka melihat kesusahan sesama. Kita harus berbagi dengan orang lain. Terlibat dalam berbagai pelayanan rohani memang baik. Tetapi itu tidak boleh membuat kita beralasan untuk mengabaikan kebutuhan dalam hal material, jasmani yang dialami banyak orang di sekitar kita. Kamu harus memberi mereka makan. Sebuah perintah dari Yesus untuk para murid dan kepada kita sekalian. Kita
memiliki 5 roti dan 2 ikan dalam diri kita masing-masing. Itulah yang harus kita bagikan. Mari kita serahkan itu untuk Yesus pakai untuk menjadi berkat bagi orang lain. Amin.